Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi untuk edisi Kamis 10 Agustus 2023. Di mana seperti yang kita ketahui anak muda ini merupakan suatu aset bangsa yang akan memberikan istilahnya menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa juga sebagai estafet kepemimpinan dan lain-lain. Dan yang ini yang akan menjadi istilahnya tolak ukur bagaimana nantinya anak-anak muda ini bisa berprestasi dan juga membanggakan dan mengharumkan Indonesia, baik itu dari Provinsi Jambi untuk nasional ataupun juga di kancah dunia. Terkait dengan tema kita hari ini adalah Muda Mendunia. Sudah hadir bersama kami di sini dua orang anak muda Provinsi Jambi yang begitu luar biasa membanggakan kita di kancah nasional dan hingga juga internasional. Dan sebelum itu saya akan sapa terlebih dahulu salah satu narasumber kita yang pertama. Ini ada Kak Grace Martini. Halo Grace. Halo Rido, halo semuanya. Oke, jadi Grace ini merupakan delegasi PPAN untuk Scilab 2023 yang baru kembali dari Singapura. Iya, Aduh, betul. kapan balik ya dari Hari Jambi? Senin kemarin. Oke, dari Singapura ke Jakarta baru ke Jambi ya, Iya, Senin betul. kemarin berarti ya. Iya. Oke, nanti kita akan berbincang dan ngobrol seru sama Grace yang merupakan kebanggaan Jambi di mata dunia ini. Dan selanjutnya juga tidak kalah keren dan luar biasa juga ini ada anak muda dari generasi berencana Provinsi Jambi atau sering disebut dengan Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2023, Dasar Milawati. Iya, Panggilannya Mila berarti. benar sekali. Apa kabar Mila? Untuk saat ini alhamdulillah sehat sekali. Untuk saat ini alhamdulillah sehat sekali ya. Dan seperti biasa pemirsa dan saudara, untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Nanti kita akan berbincang dan ngobrol seru. Ini kita akan ke Grace terlebih dahulu. Grace ini delegasi Provinsi Jambi ya jatuhnya atau Iya. Indonesia. Seperti apa Grace? Boleh cerita nggak PPAN itu apa sebenarnya? Iya, jadi PPAN sesuai namanya Pertukaran Pemuda Antar Negara begitu ya. Jadi tujuan utama dari PPAN itu sendiri adalah untuk menguatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara kerjasama. Jadi kita ada 7 negara, kebetulan saya terpilih untuk pertukaran ke negara Singapura. Tahun ini Jambi dapetnya Singapura sama Australia. Kira-kira secara sederhana begitu. Berarti ada kerjasama yang sudah dibangun sebelumnya Iya, untuk kedua negara ini betul. dan istilahnya menjadi implementasi seperti itu ya, Iya, mewakili betul. Indonesia di kancah internasional tadi. Dan itu kegiatannya berlangsung berapa lama, Grace? Tergantung kalau untuk Scilab sendiri dia in total semuanya kita ada 2 tahun. Untuk fase Indonesia baru berjalan kemarin mulai dari tanggal 15 bulan Juli. Hari Senin kemarin saya udah di Indonesia lagi. Lalu nanti untuk fase keduanya lagi nanti menunggu panggilan lagi gitu. 2 tahun? Ya, Wah, in total 2 tahun sama online-nya ya. 2 tahun sama online-nya, karena kemarin banyak program dan irinya juga ya. Iya, betul. Oke, kalau untuk Mila nih, Mila ya panggil aja ya. Jadi Mila ini merupakan Duta Genre Provinsi Jambi. Genre itu generasi berencana. Boleh jelasin nggak genre itu sebenarnya apa dan bagaimana? Di luar dari mungkin orang dengar genre ini jangan-jangan genre musik gitu kan ya, karena belum ada yang paham gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak Mila? Kalau sebenarnya genre itu kan memang adalah singkatan dari generasi berencana. Nah, tapi di kaum awam, genre itu sering didengar kayak genre itu yang lagu pop itu ya, lagu dangdut itu ya, gitu-gitu. Tapi sebenarnya genre ini adalah salah satu program nih yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau yang sering kita sebut BKKBN itu. Nah, jadi genre ini adalah salah satu program yang tujuannya untuk mempromosikan, kemudian menyebarluaskan edukasi genre, kemudian juga kemarin itu baru saja melaksanakan modul upgrade tentang kita, di mana generasi berencana ini remaja-remaja di Provinsi Jambi sasarannya itu 10 sampai 24 tahun. Jadi genre ini secara umumnya ya siapapun yang berencana itu sebenarnya sudah masuk genre. Oh, Nah, oke. gitu. Kebetulan Mila sendiri itu duta genre tahun 2022. 22. Iya, benar sekali. Yang akan berangkat di negara-negara kabarnya akan berangkat ke nasional dalam Iya, waktu benar dekat sekali, ya. dalam Dan waktu kita dekat. mengharumkan nama Indonesia di nasional Di kembali ya. nasional, betul. Dah, kalau genre ini dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Iya. ya. Kalau misalnya nih kita ingin sekali mengenal genre lebih lanjut, biasanya bagaimana itu? Oh, oke. Kalau misalnya nih kita ingin mengenal genre lebih lanjut itu bagaimana, dan bahkan kita ingin jadi bagian dari forum genre Jambi atau jadi duta genrenya. Kebetulan di tahun 2023 ini sudah buka nih pemilihan duta genre tahun 2023. Sayangnya sekarang udah tutup dan sudah pengumumannya udah keluar nih. Tetapi bagaimana cara kita atau bisa disebut langkah awal kita untuk menjadi bagian dari genre. Kalau
kalau dari pengalaman Mila sendiri, Mila itu ikut yang namanya organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan disingkat dengan PIKR. PIKR ini tuh ada di setiap kabupaten kota, universitas, SMP, SMA, bahkan ada di jalur masyarakat. Jadi siapapun yang ada di tempat sekitar bisa nih gabung dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin menjadi bagian genre itu tidak harus gabung PIKR dulu. Tapi alangkah baiknya jika kita udah mengenal nih lebih awal tentang genre, karena sebenarnya PIKR ini jenjangnya itu pasti bakal ke genre juga begitu. Keren banget ya. Ini anak muda kalau udah ngobrol nih insecure dengarnya ya, luar biasa lancar banget kalian berada ngobrol. Jadi penasaran ya backgroundnya dulu deh kalau gitu. Tadi kan kalau di awal kita langsung membahas tentang latar belakang dari organisasi yang diikuti atau yang lomba ya, delegasi istilahnya gitu. Nah kalau Grace sendiri, Grace ini sebenarnya latar belakangnya apa Grace? Kalau saya sekolahnya pendidikan bachelornya untuk business management. Bisnis manajemen di Universitas Jambi. Wow, ini kebanggaan Universitas Jambi ya. Semoga ya. Semoga ya. Jadi ini dari Universitas Jambi, kesibukan di luar dari kuliah biasanya aktivitasnya apa aja, Grace? Kerja juga, maksudnya kerja, selain kerja ini juga maksudnya apa ya? Membangun komunitas lah ya, kita bilangnya community developing activity gitu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat sebagai bagian dari ekosistem anak muda Jambi gitu sih kira-kira. Keren banget ya, jadi tetap ada istilahnya community development yang dihadirkan untuk dampak kepada masyarakat ya. Nah kalau Mila nih tadi katanya ada spill-spill sedikit baru mau masuk kuliah, tapi sebelumnya dari mana Mil? Oke, kalau Mila sendiri itu dari SMA Negeri 1 Merangin. Dari Merangin? Iya benar. Wow, luar Merangin. biasa ya. Nah jadi kenapa bisa emang fokusnya sekarang milihnya Unja, karena Mila kan sekarang juga masih menjabat nih, jadi alangkah baiknya kita mengabdi dulu 1 tahun begitu. Jadi sebelum Mila ada di Unja itu Mila memang masuk di PIKR yang ada di SMA Mila, SMA Negeri 1 Merangin. Dari situlah Mila mulai tertarik nih. Awalnya itu Mila nggak kenal loh Bang, PIKR itu apa, terus tujuannya apa, programnya bagaimana. Tapi setelah booming-boomingnya nih tentang bullying, kemudian kekerasan seksual, ya udah ternyata PIKR ini sejalur sama yang apa yang menjadi permasalahan yang pengen aku temui nih jawabannya gitu. Dari PIKR itu Mila ikut beberapa lomba, dari situ juga bahkan kemarin tahun 2022 alhamdulillah Mila itu diamanahkan sebagai delegasi Jambore Ajang Kreativitas tingkat nasional yang dilaksanakan pada bulan Agustus di Yogyakarta begitu. Gitu. Jadi sudah pernah ikut JAK ya? Iya, Adu benar JAK ya? sekali. Iya, Adu JAK Adu yang dilakukan di Yogyakarta Iya, betul. waktu itu. Keren banget ya. Ini genre ini kalau nggak salah ada salamnya ya? Ada, Ini benar gimana sekali. dong? Boleh ajari kita kan salamnya Oke, gimana? kalau salam genre itu misalnya nih Mila bilang salam genre, jawabnya adalah salam. Salam? Iya, oh, gitu. begini. Kenapa begini? Karena ini nih melambangkan ini adalah 0, kemudian artinya berarti kita tidak melakukan yang namanya perilaku beresiko seperti apa seks pranikah, kemudian nafza dan pernikahan dini begitu. Jadi fokusnya di nafza, pernikahan dini, sama seks beresiko. Ini luar biasa ya pemirsa dan saudara. Kalau membahas tentang prestasi anak muda dan juga bagaimana gerakan anak muda nih, tambah penasaran kita apa saja yang sudah dilakukan oleh Grace dan juga Mila. Tapi kita akan jeda, kita usai jeda akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tadi kita masih membahas tentang tema kita itu adalah muda mendunia. Kita lanjut lagi ya, tadi Mila ini sudah menjelaskan tentang genre. Biasanya ini berhubungan tadi, katanya generasi berencana. Kalau berencana berarti ini anak-anak prestasi yang punya rencana. Berarti Kak Grace ini termasuk genre sebenarnya ya? Itu termasuk genre ya? Karena usianya masih berapa? 23 tahun saya. Oh masih ya? Sampai berapa tahun? 24 tahun. Oh, Oh, ya, masih baik. 24, berarti kita masih genre. Masih genre ya. Ya, jadi kalau tadi genre, perspektifnya ada salam genre. Ini kalau di PPAN sebenarnya apa yang paling ditonjolkan di PPAN atau program pertukaran pemuda antar negara? Iya. Tadi kan banyak ya negara tujuannya, boleh diceritain nggak, Grace? Oke, sebenarnya
tugas utama gitu ya waktu kita jadi delegasi berarti adalah kita menjadi representasi dari Indonesia di negara-negara tersebut gitu kan. Representasinya dalam bentuk apa aja? Semuanya. Bisa jadi itu dialog waktu kita ada di dialog forum-forum formal. Misalnya kita ada di duduk bersama dengan maksudnya kedubes kah itu, dengan pemerintah negara tersebut kah itu, atau representasi berikutnya adalah dari segi kesenian, cultural performance kita bilangnya. Jadi harus well package sih sebenarnya. Jadi dia bisa ngomong di forum, dia bisa turun ke masyarakat waktu jadi warga lokal begitu ya, berupaya waktu aku datang ke Singapura ya aku bertindak sebagai orang Indonesia tapi menghargai seolah-olah aku juga orang Singapura begitu. Lalu juga membawa budaya, tarian, keunikan, makanan dari negara asal kita untuk kita perkenalkan di negara tersebut. Jadi representasi dari Indonesia lah di sana. Representasi dari Indonesia, karena change ya, pertukaran, Ya, jadi ada exchange. pertukaran informasi dan lain-lain juga. Betul. Nah, kemarin ketika Grace di sana beberapa hari, Grace performanya apa aja yang ditampilkan? Mungkin di seninya atau apa gitu, boleh diceritain nggak pengalaman di sana? Jadi kalau boleh cerita sedikit, si program tadi kan aku bilang ada 7 ya. Singapura ini agak berbeda dengan 6 program lainnya karena kebanyakan 6 ini dia exchange-nya itu secara budaya yang masifnya ya. Bisa kita bilang 70% secara budaya, lalu 30%-nya lagi di forum. Nah, Singapura itu beda. Justru kebalikannya 70-80% itu kita kegiatannya forum. Forum resmi, diskusi, terus penyelesaian masalah, business pitching. Sementara 20%-nya lah baru ada performa-performa seni. Jadi bisa dibilang bukannya tidak penting tapi bukan menjadi hal utama di performa seni. Tapi kita tetap tampilin seni, jadi ada puisi dengan daerah-daerah, berbagai salam daerah. Kita pakai baju, aku pakai baju Jambi ke sana, terus kita menyanyi, menari gitu. Jadi kita akhir dari pertunjukan itu kita nyanyi lagu Tanah Air Indonesia. Jadi itu kayak emosional banget ternyata kalau kita nyanyiin lagu wajib nasional itu di negara orang tuh sense-nya beda sih ya, memang kayak kita kayak pengen nangis gitu, memang beda banget sih. Ini sudah berkaca-kaca ya, baru cerita aja sudah mulai berkaca-kaca terkait dengan pengalaman luar biasa di sana. Tapi kita kata dulu, kita langsung ke si Mila lagi deh. Tadi Mila menjelaskan generasi berencana ini ada istilahnya pusat informasi konseling remaja. Kenapa akhirnya tertarik masuk ke PIK dibandingkan yang lainnya? Padahal kan banyak tuh ada OSIS, ada PMR atau apa itu. Ya betul. Kalau dari Mila sendiri ya Kak ya, Mila itu tertarik kenapa harus di PIKR, kenapa nggak organisasi lain. Karena menurut Mila sendiri, PIKR itu punya keunikan tersendiri gitu loh. Kalau misalnya di PIKR ini dia menaungi, kayak dia tuh merangkul nih konselor sebaya, pendidik sebaya. Nah, karena pada umumnya kan remaja ini lebih sering nih curhat kepada teman sebaya dibandingkan orang tua, ayah, ibu gitu. Sedangkan di PIKR ini ada program di mana itu tuh memang menampung nih isi cerita kita bagaimana, dan lebih bagusnya lagi PIKR ini tempat untuk kita konseling itu pada orang yang tepat begitu. Jadi ya Mila gabung ke PIKR karena memang Mila membutuhkan itu sewaktu itu. Lalu juga kemarin sewaktu Mila gabung itu lagi marak-maraknya nih bullying. Bahkan kemarin di SMA Mila itu karena Mila pengen nih yang namanya bullying itu berkurang ya Bang ya. Mila itu coba masuk ke PIKR. Nah, dari PIKR itu ternyata Mila berhasil buat program bersama anggota-anggota yang lainnya. Dari sana mulai nih terbentuk duta anti bullying di SMA Negeri 1 Merangin gitu. Dan alhamdulillah diamanahkan pada tahun 2022. Sebelum Mila menjabat sebagai duta genre, Mila pernah menjabat sebagai duta anti bullying di SMA Mila begitu. Padahal sebelumnya itu memang nggak ada yang namanya duta anti bullying begitu. Jadi duta anti bullying itu bakal bekerja sama dengan BK atau bimbingan konseling, dan bakal bekerja sama juga dengan PIKR. Jadi PIKR Mila di SMA itu nggak berdiri sendiri, ada naungannya dengan bimbingan konseling di ruang BK begitu. Berarti kalau menurut Mila sendiri nih, kan tadi terkait dengan perilaku bullying, terus juga ada tindakan-tindakan tertentu dari remaja yang membutuhkan bantuan sesama remaja. Memang sekarang perilaku tersebut menurut Mila seperti apa sih? Oke, kalau menurut Mila pribadi sebenarnya perilaku itu sudah menjadi kebiasaan ya kalau di kalangan kita. Cuman ya karena itu remaja itu kurang peka terhadap permasalahan yang tengah terjadi. Bahkan mereka mengiyakan nih yang namanya hal-hal kayak gitu begitu. Jadi kayak karena itu udah menjadi kebiasaan, ya udah mereka normal-normal aja. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu sangat penting begitulah. Dan nggak semua orang itu mentalnya sama, mental orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang nggak terima kalau misalnya dibilangi cantik, tapi dia kurus gitu-gitu. Tapi dari hal itu ya udah Mila belajar bahwa sebenarnya
memang yang harus kita utamain itu bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri, dan bagaimanapun kita itu juga harus mengontrol nih apa yang bisa kita kontrol, karena pada dasarnya reaksi orang kan memang berbeda-beda, tetapi kita sendiri tidak bisa mengontrol hal tersebut begitu. Gitu, luar biasa sekali ya kalau membahas tentang pengalaman anak muda sendiri terkait dengan prestasi dan lain-lain. Tadi juga salah satunya bagaimana perilaku bullying yang menjadi fokus utama juga di genre. Iya. Nah, kalau untuk Grace sendiri, kemarin program apa yang Grace bawa dari Indonesia ataupun juga program apa? Tadi katanya community development. Apa sih programnya Grace? Jadi pada saat itu yang jadi profil programku adalah kita ada satu komunitas namanya Mentoring Indonesia. Jadi Mentoring Indonesia ini berfokus pada bagaimana kaum profesional, artiannya orang yang sudah ada di lingkungan pekerjaan, itu bisa membantu anak-anak muda, entah itu fresh graduate yang baru lulus, job seeker, atau entry level karir, untuk mereka menapaki dunia pekerjaan dengan bimbingan daripada orang-orang di ranah profesional ini dari berbagai background lah, entah itu consulting, terus ada FMCG. FMCG itu perusahaan-perusahaan yang cepat kayak deterjen, shampoo gitu, barang-barang yang kita cepat habis. Jadi ada area-area itu, jadi komunitas kita itu menjadi jembatan penghubung antara profesional ini tadi dengan anak-anak yang membutuhkan bimbingan ini tadi untuk bertemu di tengah, dan mereka bisa saling mentoring dan coaching gitu untuk bisa membantu mereka. Itu yang profil yang ku bawa, dan itu sejalan dengan tema daripada Silop tahun ini ya, gitu, tentang volunteerism gitu. Jadi itu tema besar kita tahun ini adalah youth volunteerism di kalangan anak muda. Gitu. Silop ini berarti apa kepanjangannya? Singapura Indonesia Youth Leaders Exchange Program. Singapura Indonesia Youth Leader. Ya. Oke, berarti ini pemimpin-pemimpin ya, calon-calon pemimpin masa depan gitu ya. Diplotingkan gitu, semoga ya. Jadi karena tadi ada bisnis pitching juga, terus juga banyak program-program lain ya. Nah, kalau misalnya pengalaman lain yang didapatkan selama di Singapura apa aja tuh? Selain yang tadi misalnya ada, saya tadi cerita dari Grace kan ada lebih banyak ke diskusi ataupun juga forum-forum. Biasanya apa yang didiskusikan? Penasaran kan kita apa nih yang didiskusikan di forum internasional gitu, konfliknya atau apa gitu? Kalau yang didiskusikan sesuai sama temanya ya, jadi tema kita tahun ini kan youth volunteerism, jadi pasti lingkupnya di sana. Tapi aku bisa bilang kita kesana tuh justru kita belajar ya, karena kita pada akhirnya melihat landscape daripada volunteerism di Singapura. Jadi kalau di Singapura itu kegiatan volunteerismnya itu manajemennya bagus sekali, karena pemerintah ikut campur tangan di sana. Dalam artian ikut campur tangan, pemerintah ikut membenahi prosesnya, pengolahannya, sampai kepada fundingnya pemerintah hadir gitu. Jadi kalau misalnya kita sering ya merasa bahwa apa yang kita kerjakan sebagai seorang volunteer itu kadang ya orang nggak punya kerjaan, jadi dia nolong orang, kadang ada kan stereotip seperti itu. Tapi di sana enggak. Volunteer itu dinilai dengan sangat terhormat gitu, karena mereka melakukan pekerjaan yang real untuk orang lain gitu. Jadi itu yang benar-benar salah satu pembelajaran yang paling kunci. Aku belajar bagaimana manajemennya di sana, sampai dari Kementerian Sosial pada saat itu hadir di acara itu, dari Kementerian Pendidikan hadir, dari berbagai sektor-sektor di sana mereka hadir, dan kita bisa ngobrol langsung. Kita di meja makan selesai acara gitu, makan terus ada buffet gitu kan, jadi kita bisa ngobrol langsung sama pihak-pihak kementerian, dan itu santai banget. Maksudnya kita bisa langsung belajar dari mereka, dapat kontak WhatsApp mereka, dan ini aku udah sampai di Indonesia, aku masih terhubung sama yang dari Kementerian Pendidikan mereka. Ada yang kita sedang siapkan lah gitu untuk bisa kerjakan bersama. Gitu. Oh, luar biasa. Berarti sudah ada program-program menanti nih ya, karena 2 tahun tadi fasenya ada fase Singapura dan juga fase Indonesia. Ini luar biasa sekali. Tadi Mila juga fokusnya nih sebagai volunteer, jatuhnya juga relawan yang berhubungan dengan remaja. Pembahasan kita masih akan berlanjut, saudara pemirsa, tapi akan jeda sesaat. Usai jeda kami akan kembali tetap di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan kalau saudara ingin bergabung bersama kami dan langsung mengobrol dengan dua narasumber kita di sini, saudara langsung bisa menghubungi di 0741 daftar 385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan bagaimana anak muda ini bisa mendunia, memberikan dampaknya tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga langsung mengambil ilmu dari negeri orang dan bisa diimplementasikan di Indonesia sendiri. Tadi dari perspektif Grace sebagai volunteer yang begitu banyak programnya, ini kita tanya ke
Mila nih. Mila nih juga jatuhnya sebenarnya volunteer ya, relawan yang peduli bagaimana akhirnya remaja ini bisa berencana seperti itu. Nah itu seperti apa? Kalau dulu orang kan dengar BKKBN ini, BKKBN, aduh 2 anak cukup atau 2 anak ini sebenarnya BKKBN dan genre ini fokusnya sekarang apa sih? Oke, kalau untuk sekarang itu tuh BKKBN masih fokus terhadap stunting. Stunting? Begitu. Iya, jadi program-program yang dilaksanakan oleh BKKBN dan juga didukung oleh genre itu masih berkait dengan stunting. Bagaimana kalau kemarin Mila di Duta Genre ya, itu Mila melaksanakan yang di bulan puasa itu memberikan apa ya, sejenis sembako kepada anak-anak stunting gitu yang ada di Kabupaten Merangin. Itu bersama OPDKB Kabupaten Merangin begitu. Di sana Mila melihat langsung bagaimana anak stunting, kemudian bagaimana dia paham nih terhadap apa yang kita bicarakan, kemudian bagaimana dia merespon dari apa yang kita bicarakan begitu. Lalu bukan hanya itu saja, di sini kami nggak berfokus pada anak-anak stunting saja, tapi juga anak disabilitas begitu. Karena pada bulan puasa juga itu Forum Genre Jambi melaksanakan kegiatan Anjang Sana, aksi nyata menjangkau sesama, dan itu dilaksanakan untuk remaja-remaja disabilitas begitu. Berarti banyak programnya ya iya, sekarang? Benar, banyak apa aja sekali. program genre sekarang Kalau yang untuk sedang sekarang, dihadirkan? kemarin ya itu baru saja melaksanakan fasilitasi modul tentang kita. Karena yang seperti kita ketahui, modul tentang kita kan sekarang udah upgrade nih. Jadi baru sudah melaksanakan fasilitasi modul tentang kita, dan itu seluruh perwakilan remaja-remaja yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jambi dipanggil untuk datang, lalu diimplementasikan, atau setelah itu kami dari Forum Genre Jambi juga turun langsung di kabupaten kotanya masing-masing begitu. Berarti modul tentang kita, ini Iya, menarik benar. ya. Dengar kata modul tentang kita, sebenarnya isinya apa dari modul tentang kita itu sendiri? Oke, kalau modul tentang kita itu bicara tentang life skill dan juga kekerasan seksual di situ. Di sana ada sesi-sesinya, dan di mana setiap sesi itu benar-benar menarik dan itu relate banget sama remaja gitu. Kemudian untuk modulnya itu terpisah, ada modul tentang kekerasan seksual juga. Nah, kemarin banyak nih keluhan remaja-remaja, ternyata mereka baru tahu kalau banyak sekali bentuk-bentuk dari kekerasan seksual begitu. Dan kekerasan seksual dan hal lain sebagainya itu tuh membutuhkan persetujuan begitu. Jadi kemarin Mila juga ikut ya di sana bergabung di fasilitasi modul tentang kita. Itu bahkan ada sesi di mana orang yang tidak kita kenal tetapi itu berani meluapkan, menceritakan semua titik kerendahan dia bagaimana. Di sana benar-benar memancing emosional, dan di sana tuh benar-benar menjadi ruang aman dan nyaman untuk remaja-remaja tersebut bercerita. Jadi di sana nih langsung dapat nih ini genrenya gitu. Gitu ya. Berarti ini sebenarnya Duta Gendernya juga membantu remaja untuk istilahnya merileks ya yang ada Iya, dalam diri betul. dia juga, kemudian juga supaya anak-anak lebih siap juga sebagai generasi penerus bangsa harus berencananya tadi ya. Iya, Berencananya apa aja nih sebenarnya yang difokuskan kalau di genre, Mila? Kalau di genre itu banyak ya Bang ya, mungkin nggak bisa Mila sebutin satu-satu, tapi di sini sekarang itu masih terhadap bagaimana orang seketika dia ingin menikah itu tuh lebih baik coba deh kita ketahui dulu LC Mil itu apa, kemudian bagaimana, jadi nggak ada nih yang namanya perceraian dan lain-lain sebagainya begitu, karena dari awal kita udah berencana. Makanya dari hal tersebut juga minim nih yang namanya anak-anak stunting gitu. Jadi otomatis kita mendukung kan, kita menekan tingginya angka stunting begitu. Karena semuanya dapat kita ketahui di genre bukan hanya mempelajari, tetapi juga langsung turun ke masyarakatnya. Begitu. Oke, ini keren ya. Berarti kalau misalnya mau jadi anak genre, bukan berarti genre ini langsung bisa, tapi belajar Iya, juga di betul genre ya. sekali. Karena ada modul, ada pelatihan dan lain-lain. Jadi menarik nih ketika kita ingin menjadi generasi berencana seperti Mila nih, bisa jadi contoh juga dan panutan begitu banyak pemahamannya. Nah, kalau tadi Persija dari Mila nih, dari Kak Grace. Kalau Grace ini sendiri, mau kita ikut PPAN atau kita ini pengen deh kayak Grace bisa dikirim ke internasional gitu, seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah atau perjuangan Grace deh selama ini, bisa diceritain Kak Grace? Perjuangan ya. Aduh. Jadi sebenarnya kalau PPAN itu kan kita hadir setiap tahun ya. Jadi seleksi setiap tahun. Jadi PPAN ini adalah kegiatan tahunan yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga di Deputi 2. Nah, lalu kita
Sebenarnya aku bukan tahun pertamaku sih ini. Oh, Jadi ini bukan tahun tahun lalu aku pertama. sudah sempat ikut seleksi untuk program pertukaran yang Korea Selatan. Tapi pada saat itu cadangan. Cadangan artinya ada panggung utamanya ya, delegasi utamanya dan berangkat. Akhirnya aku gugur begitulah. Lalu tahun kedua aku ikut seleksi ulang dan terpilih untuk program Singapura begitu. Nah, terus juga dari fase seleksi itu berjalannya mungkin sekitar 1-2 bulan kalau dari proses pembukaan sampai pada akhirnya kita ke malam final. Tapi intinya pada puncak final seleksi yang menjadi fokus utama adalah selama fase karantina. Jadi di fase karantina itu ada beberapa poin penilaian. Kayak misalnya 30%, tahun lalu ya 30% dari penilaian itu adalah aktivitas community development kita tadi. Jadi pengabdian atau pengembangan di masyarakat, apa yang kita kerjakan di masyarakat sebagai tokoh pemuda begitu. Lalu poin-poin lainnya itu adalah kemampuan komunikasi, terus kecakapan berbahasa Inggris, karena 100% pada saat program kan tidak ada pilihan lain, full bahasa Inggris begitu. Lalu juga seni tadi, bakat, lalu wawasan kebangsaan, agama. Jadi itu tadi satu paket semuanya. Itu yang jadi poin-poin penilaian untuk kita menjadi delegasi begitu. Berarti memang ini setiap tahun untuk PPAN atau delegasi pertukaran pemuda antar negara ini sendiri dibuka seperti itu. Iya, betul. Setiap tahun. Dengan cabang atau kuota yang kuotanya berbeda-beda, bisa 1, 2, 3 orang gitu, tergantung Kemenpora pada saat itu kasih kita kesempatan berapa kursi. Nah, untuk tahun ini Provinsi Jambi itu ada 2 kursi, 1 kursi putri untuk Singapura dan 1 kursi putra untuk Australia. Nah, Australia ini nanti akan berangkat di bulan November. Oh, gitu. seperti itu. Jadi setiap tahun bakalan beda. Memang berapa negara tujuan sejauh ini PPAN yang ada? 7, ada 7. Apa aja itu, Grace? Itu tadi ada Singapura, ada Korea Selatan, Australia, India, Malaysia, Kanada, dan Cina. Oke, jadi ada Kanada sama Cina. Iya. Oke, berarti banyak ya program-programnya yang dihadirkan dan ketika ingin bergabung langsung mendaftar melalui Kemenpora atau Dispora? Dispora. Oh, Jadi Dispora, pemilihannya seperti itu. dilakukan di Dispora, di OPD di daerahnya masing-masing. Oh, Begitu. seperti itu. Jadi memang ini kesempatannya bisa terbuka untuk siapa saja sebenarnya ya, Grace, yang ingin bergabung dan ingin mencoba sesuatu yang baru nih, berkontribusi seperti itu ya. Iya, asalkan statusnya pemuda ya. asal statusnya pemuda gitu. Berarti kalau sudah menikah belum boleh ya? Tidak boleh lagi. Sesuai dengan undang-undang pemuda kita 18 sampai 30 tahun dan Iya. itu belum menikah. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk saudara pemirsa yang masih berusia muda ingin mendaftar sangat terbuka ya, Iya, seperti itu sangat karena terbuka. relasi juga begitu luas dan Iya, luar biasa. betul. Dan kemarin Grace sudah berangkat di tanggal berapa? Kalau tadi saya lupa. Dari tanggal 15 Juli. Kurang lebih berapa minggu di sana? Kalau pada saat program fisiknya sebentar sih ya, mungkin sekitar 7 hari. Pokoknya udah kembali ke Jambi itu sekitar 2 minggu begitu. Oke, berarti 2 minggu ya. Ini keren ya, di jalan-jalan tapi dibayarin sama pemerintah. Tetapi ketika kamu pulang, kamu harus memberikan sesuatu untuk Iya, Indonesia. ada gitu. tuntutannya Ada ya. tuntutannya ya. Jadi dari jalan-jalan kosong ya. Nah, kalau untuk Sarmila sendiri, boleh nggak sih diceritain persiapannya? Katanya kabar-kabar mau berangkat nanti ke nasional dalam waktu dekat ya. Boleh diceritain nggak apa saja persiapannya untuk menjadi perwakilan Jambi di ajang nasional nanti? Untuk sejauh ini alhamdulillah Mila itu udah bergulir nih mempersiapkan semuanya, dimulai dari program kerja Mila, kemudian juga sosial media, dan juga mungkin di sana kita tuh bakal membanggakan juga nih adat-adat yang ada di Provinsi Jambi gitu juga. Lalu untuk persiapan lainnya tentunya Mila bergambar pada tahun berikutnya, pada tahun sebelumnya, apa sih yang kurang sebenarnya. Nah, dari situ Mila belajar nih, Mila coba tanya-tanya juga bagaimana begitu. Untuk peran Mila, bagaimana sih Mila mempersiapkan hal itu semua. Kalau Mila sendiri itu Mila nggak sendiri sih sebenarnya, karena Mila itu banyak sekali teman-teman PIKR yang membantu Mila. Kebetulan sekarang Mila punya PIKR pembinaan, di situ ada PIKR Aidam Syam, PIKR Maju Mandiri, dan PIKR Kahutes. Di mana itu? Nah, kalau untuk PIKR Kahutes itu di SMK 8 Muaro Jambi, kemudian PIKR Maju Mandiri di Merangin, itu di C2, kemudian PIKR Aidam Syam, PIKR Mila sendiri, dan satu lagi PIKR tambahan nih, itu di Setie Jambi, itu namanya PIKR Nawasena. Nah, itu untuk PIKR pembinaan Mila. Karena kebetulan di sini Mila di Jambi ya, jadi Mila nggak bisa langsung ke Merangin. Itu pembinaannya melalui kadang Mila buat Zoom per tiap bulannya, itu buat Zoom dan semua.
anggota PIKR dari masing-masing yang menjadi pembinaan Mila tadi itu pada gabung di sana. Kemudian kalau untuk yang di Kota Jambi, di Muaro Jambi, itu Mila langsung datang. Nanti kami buat nih janjinya di mana, kapan begitu. Untuk pembinaannya seperti apa, dimulai dari programnya bagaimana, kemudian sosial medianya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, karena seperti yang kita ketahui BKKBN itu ada aja kegiatannya di setiap bulan. Jadi memang banyak nih peluang untuk organisasi PIKR, remaja-remaja di PIKR itu untuk ikut, untuk gabung, bahkan ikut kompetisi bareng-bareng di sana begitu. Baik, berarti sebelum kita masuk ke genre, berarti kita harus tergabung dulu di PIKR, tapi bukan wajib ya kalau misalnya mau tadi. Terus ini kalau misal nanti Mila sudah berangkat ke nasional, rezekinya kita doakan semoga Mila berhasil ya. Nanti itu berarti saingannya berapa provinsi? Seluruh Indonesia? Iya, betul sekali. Seluruh Indonesia, berarti 34 provinsi yang ada di Indonesia, kita akan bersaing dengan Mila seperti itu ya, dari Provinsi Jambi sendiri. Berarti sudah siap untuk mengharumkan nama Jambi nanti ya Mila ya. Siapa nanti pasangan yang akan berangkat Mila? Kalau untuk sekarang pasangan Mila untuk delegasi 2023 itu bersama Kenneth Noah Davidson. Oh, berarti berdua nanti akan dikirim ke nasional ya. Beda ya berarti ya, kalau tadi di PPAN nanti dikirimnya bisa sendiri-sendiri seperti itu ya. Setiap negara bisa satu, misalnya ke Singapura, satu lagi tadi ke Australia. Australia. Tahun ini yang ke Australia siapa? Namanya Ozzy Pratama. Ozzy, oke. Ozzy yang akan berangkat ke Australia dalam waktu dekat juga. Berarti dengan 2 program dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya ingin bertanya tentang perspektif ya, perspektif teman-teman berdua. Kalau melihat perspektif tentang apa yang teman-teman lihat tentang pemuda dan remaja yang Indonesia saat ini, mungkin dari Grace. Secara spesifik mungkin ya. Khususnya di Provinsi Jambi mungkin. Oh, di Provinsi Jambi gitu ya. Mungkin yang jadi salah satu tempat aku berkaca gitu ya pada saat program adalah kita seringkali waktu kita duduk bersama dengan nggak perlu duduk, waktu kita belum ada di lingkungan di mana kita kenal sama orang-orang dari ranah lain, waktu kita di nasional berarti dari provinsi lain, waktu kita di internasional berarti dari negara lain, kita sering merasa kecil begitu ya. Kita sering merasa ya anak muda bilangnya insecure gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita jalan program, kayak waktu di Singapura itu ada salah satu hal yang paling utama yang aku dapatkan itu adalah perasaan setara gitu. Waktu kita berdampingan sama delegasi Singapura. Ini gambarannya aja gitu tanpa maksud apa-apa. Waktu sama delegasi Singapura, itu buddy atau pasangan-pasangan kita itu background studinya tuh dari NTU, NUS, kampus-kampus ternama. NUS itu masuk top 10. Lalu ada yang dari Harvard. Jadi kayak sebenarnya waktu awal kita jiper ya. Maksudnya apa ya bahasanya ya? Kayak minder begitu ya. Tapi sejujurnya pada saat program tuh aku sampai lupa loh minder, sampai lupa insecure karena ada perasaan setara waktu kita duduk bahwa kita nggak sedang berkompetisi di situ. Walaupun kita sedang berkompetisi pun itu sesuatu yang bisa kita hadapi gitu. Waktu kita datang dengan keyakinan bahwa kita bisa membangun diskusi-diskusi yang membangun, bukan hanya kita di sana ngerasa kecil atau apa gitu, tapi kita juga bisa loh memberikan sesuatu yang membuat mereka ngelihat, karena waktu mereka ngelihat Indonesia, anak Singapura ngelihat Indonesia, mereka ngelihat Indonesia tuh sebagai negara yang besar, tapi kita seringkali mengecilkan diri kita gitu, yang membuat kita jadi kayak nggak bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Perasaan insecure itu membuat kita nggak bisa memberikan sesuatu dengan maksimal. Kadang diperlukan, tapi kalau kadarnya terlalu besar itu akan menghambat sih. Jadi itu yang mungkin salah satu yang bisa jadi pengingat kita waktu kita mau naik, kita harus mulai kurang-kurangnya perasaan insecure itu. Caranya apa ya, kita harus belajar gitu. Berarti ketika di sana ternyata negara lain memandang Indonesia tuh begitu besar gitu. Berarti kita yang harus mulai cinta dan bangga terhadap ini loh kepunyaan Indonesia. Ternyata di luar sana begitu luar biasa dipandang ya. Dan kalau genre sendiri dari Mila, kalau melihat anak muda sekarang mungkin apa yang menjadi tolak ukur atau pesan yang mungkin Mila bisa kasih gitu? Oke, Mila setuju banget sih sama Kak Grace, karena memang kalau kita sebagai remaja mustahil ya kalau misalnya kita nggak ada rasa insecure begitu. Tapi yang lebih hebatnya lagi di genre ini kita diajarkan gitu. Ada modul di mana satu sesi itu adalah sesi mengenal diri. Nah, dari cara mengenal diri itu kita mulai nih membangkit yang namanya nggak insecure lagi begitu. Lalu bagaimana Mila memandang remaja-remaja lainnya?
menurut Mila ya pribadi, kadang kita itu nggak berani mencoba hal baru begitu, karena ya itu tadi, kita nggak mikir kalau orang-orang lain itu semuanya hebat, sedangkan kita nggak, padahal sebenarnya kita itu sama. Dan yang membuat kita takut itu adalah diri kita sendiri yang berasumsi bahwa aku nggak bisa begitu, padahal saingan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi Mila minta nih untuk remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi, ayo deh coba kita berkembang lagi, lebih baik lagi, kita coba dulu. Kalau menang itu hal biasa, kalau kamu menang berarti kamu udah luar biasa begitu. Tapi kalau misalnya kalah pada tahun ini, ayo deh kita coba tahun berikutnya begitu. Gitu, luar biasa ya. Dan kalau misalnya dari Grace sama Mila nih, ada nggak istilahnya mungkin rencana, wacana ke depannya yang akan dilakukan, baik ini setelah ini after program ya, kalau di Grace mungkin after program, kalau Mila nih sebelum dan nanti setelah menjadi duta genre, mungkin kita doakan jadi duta genre nasional. Amin. Seperti itu ya, duta genre Indonesia ya, berarti selempangnya udah berubah ya dari Provinsi Jambi jadi duta genre Indonesia seperti itu. Kalau Grace gimana Grace? Ada nggak wacana atau mungkin area pengembangan yang Grace lakukan ke depannya? Iya, tentu ya. Maksudnya pasti waktu kita sadar kita didukung oleh negara, kita sadar ada sesuatu yang harus kita berikan untuk negara gitu. Lalu itu tadi sih, jadi kalau di PPAN kita ada sebutannya PPA, Post Program Activity, atau aktivitas dilakukan pasca program. Nah kalau untuk aku sendiri, karena sebelum berangkat pun ada 2 fokus pengembangannya sudah aku kerjakan, yang tadi di sektor pendidikan tadi, tapi pendidikannya itu di ranahnya udah IT, sudah maksudnya udah lebih udah lebih advance gitu, bukan di lokal lagi. Sama satu lagi itu di sektor UMKM, itu yang mau dikerjakan. Nah mungkin belum bisa di-spill ya, tapi nanti pasti akan di-up di IG PCMI Jambi dan di IG pribadi. Ada beberapa aktivitas yang kita sedang canangkan sama di UMKM, sama salah satu lembaga di Provinsi Jambi juga. Lalu nanti untuk di pendidikannya itu ada satu kampung, satu daerah yang lagi kusasar gitu, yang jadi perhatian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara yang di sektor UMKM tadi di Kabupaten Asalu, di Kabupaten Batanghari. Oh, gitu. seperti itu. Jadi sudah ada mulai menyasar-nyasar program ya ketika sudah pulang dari luar negeri, tadi dibiayai pemerintah dan negara udah mulai harus mengembangkan ya tadi. Harapannya ya. bisa ini yang lagi kita upayakan, lagi kita susun, harapannya program itu bisa kita kerjakan berkolaborasi sama teman-teman delegasi Singapura juga. Oke, berarti nanti mungkin ada kemungkinan besar juga mungkin Grace akan bawa anak-anak dari Singapura untuk melihat langsung keadaan yang ada Kita lihat aja. Oke. Berarti masih dalam rahasia ya. Kita lihat Ya, itu aja. program yang akan dikembangkan. Kalau Mila mungkin ada program yang ingin atau istilah wacana ke depannya terkait dengan di genre. Oke, kalau Mila sendiri, kalau sebelum Mila berangkat ke nasional, Mila itu kan pernah jadi delegasi Adujak ya. Jadi sebelum itu Mila udah melaksanakan nih program yang namanya Moralizing dan juga Magic Spin gitu. Tapi untuk sekarang Moralizing itu sudah terlaksana dan masih berlanjut sampai sekarang. Untuk Magic Spin pun begitu juga. Untuk kedepannya, insya Allah Mila itu ingin menjadikan Magic Spin itu sebagai program yang berbentuk aplikasi. Lalu apabila Mila terpilih atau nggak terpilihnya dan Mila di tingkat nasional, Mila ingin membuat salah satu pusat informasi dan konseling remaja di Universitas Jambi begitu. Jadi PIKR yang ada di Universitas Jambi itu bukan untuk PIKR fakultas saja, tapi bisa nggak ya aku buat juga untuk universitasnya. Jadi nggak untuk anak kesehatan aja, karena Mila sendiri backgroundnya kan bahasa dan sastra nih. Begitu. Jadi Mila tuh ingin buat namanya pusat informasi dan konseling remaja itu tuh untuk universitas begitu. Lalu yang kedua yaitu kampung genre. Kalau untuk sekarang sasaran Mila sangat tertarik sekali sama remaja-remaja yang ada di Tanjung Jabung Barat, karena semangatnya itu dapat, genrenya itu genre banget gitu lah. Jadi Mila ingin jadikan Tanjung Jabung Barat itu sebagai kampung genre gitu, karena rata-rata di sana remaja-remaja itu memang melaksanakan programnya rutin. Bahkan setiap hari itu nggak ada nih Instagramnya genre yang di Tanjung Jabung Barat tuh kosong. Setiap hari itu ada aja update-nya, ada aja gitu. Jadi memang mereka itu sangat support, mendukung yang namanya program dari genre. Kalau untuk berikutnya mungkin bakal ada plan-plan lain begitu. Tapi untuk saat ini Mila punya baru segitu aja gitu sih.
Luar biasa Bebang ya, kalau sudah membahas tentang anak muda dan program, pasti tujuannya pasti akan membuat program, membuat dampak, dan membuat istilahnya hal-hal yang luar biasa, tidak hanya untuk diri sendiri sebagai area pengembangan, tapi juga orang lain seperti itu. Nah, mungkin sebagai pesan juga kan untuk ke tempat-tempat, pernah nggak ketika teman-teman di sini nih sebagai anak muda, kalau tadi kan ada istilah insecurity ya, gimana sih cara melawan insekuritas, apalagi tadi ketika teman-teman bertemu dengan orang asing seperti itu, ataupun nanti Mila yang akan berangkat nasional, mungkin ada yang bisa dijadikan contoh untuk teman-teman yang di rumah seperti itu dari Grace. Dariku mungkin ya, insecure ini apa ya? Insecure itu kadang kita butuhin supaya apa? Supaya kita tetap nginjak bumi gitu bahasanya. Supaya kalau kita berhasil, kita nggak sombong, nggak naik gitu ya. Nah, yang ada dua aspek yang paling penting waktu kita untuk tackle perasaan insecure yang menurutku selama ini ku kerjakan gitu. Yang paling pertama itu adalah belajar. Itu nggak ada pilihan lain. Itu sudah pasti jalannya hanya itu. Waktu misalnya aku tahu aku berangkat ke Singapura dengan topik volunteerism. Terus pada saat itu kebetulan aku dipercaya sama kita, jadi delegasi Indonesia ada 35 orang. Aku dipercaya untuk jadi wakil ketua kontingen Indonesia pada saat itu. Wakil ketua kontingen Indonesia. Ya, Wow, jadi luar biasa. PR-nya tuh berat banget sebenarnya. Jadi pada saat di forum, ya kalau misalnya dicari orang untuk dipintai pendapat, dipanggil sama pihak kementerian waktu di Indonesia, ya pasti aku dan ketua kontingen kan ya, ketua kontingen kita dari Kalimantan Tengah pada saat ini. Nah, jadi nggak ada pilihan lain, harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita bukan malu-maluin diri sendiri aja, malu-maluin kontingen Indonesia. Karena pasti yang bicara di forum kita, bertemu sama mereka, sama ngobrol sama mereka kita. Jadi pilihannya hanya belajar, yang kedua berlatih. Jadi latihan itu dalam konteks apapun, seni kah itu, bicara di forum kah itu, pasti mempersiapkan diri kita untuk kita bisa tampil dengan yang terbaik. Baik. Begitu sih. Kalau dari Mila? Oke, kalau dari Mila sendiri, bagaimana sih cara kita melawan rasa insecure? Pertama, kita itu harus mengenal diri kita sendiri dulu tuh. Karena kita yang melaksanakan, kita yang mengerjakan begitu-gitu. Dan itu tuh memang harus kita kenal dulu diri kita gitu. Lalu kita jangan turun tapi nggak ada persiapan gitu. Kalau bisa tuh pergi persiapan, pulangnya kemenangan begitu. Wow. Jadi kalau dari Mila sendiri itu aja sih, sama lawan deh rasa takut. Sebenarnya kita itu sama aja gitu. Cuman kita itu apa ya, terlalu takut sama orang-orang. Padahal sebenarnya orang-orang itu sama loh pendapatnya, dia tuh juga takut sama kita. Cuman ya karena kita belum mencoba, jadi rasanya itu jadi menggebu-gebu begitu. Jadi untuk sekarang saran Mila untuk teman-teman yang ada di Provinsi Jambi, jangan pernah takut kalau kamu belum coba, lawan rasa insecure dan jadikan rasa insecure itu sebagai tantangan untuk diri sendiri menjadi lebih baik lagi begitu. Luar biasa ya. Jadi ini ada pesan menarik ketika kita menjadi anak muda harus mendunia, tetapi juga ada pesan di mana ketika kita tidak mau mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya Iya, seperti betul apa. Ini sekali. pembicaraan kita akan berlanjut, saudara pemirsa, tapi usai jeda kita akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa pembicaraan kita yang begitu luar biasa dengan anak muda ini tidak terasa sudah hampir 1 jam, dan akhirnya kita sekarang sudah di segmen terakhir dan kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian yang akan disampaikan oleh dua anak muda luar biasa dari Jambi, ada Mila dan juga Grace, dan kita akan mendengarkan closing statement dari Grace terlebih dahulu. Mungkin ada yang disampaikan sama rekan-rekan dan teman-teman yang ada di rumah untuk motivasi supaya mau gabung PPN atau bisa menjadi delegasi di kegiatan lainnya. Senang banget, pertama terima kasih Rido dan teman-teman TVRI Jambi sudah bisa hadir di sini. Pesannya mungkin itu tadi yang paling penting, waktu kita sadar ternyata ada potensi dalam diri kita dan ada negara itu percaya loh sama kita, negara percaya sama kita, maka kita harus memberikan terbaik dengan menggunakan kesempatan yang ada. Dan terakhir itu tadi kita di PCMI organisasi yang menaungi, ada program-program yang kita mau kerjakan bersama dengan delegasi Singapura. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau bergabung, sangat terbuka. Kalau ada instansi yang mau berkolaborasi dengan kami juga sangat terbuka, bisa menghubungi kami di @pcmi_jambi. PCMI. Mungkin itu aja. PCMI itu apa? Purna Caraka Muda Indonesia. Oke, Alumni berarti program. Alumni program. Jadi yang ingin berkolaborasi bisa sekali ya, Grace ya. Oke, kalau dari Mila mungkin ada yang disampaikan. Sebelumnya Mila juga mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada Barido dan juga TVRI Jambi, karena ini merupakan suatu kebanggaan nih bagi Mila, bisa duduk bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Mungkin pesan Mila untuk teman-teman, kebetulan sekarang juga lagi pemilihan Duta Genre tahun 2023,
menang atau kalahnya kalian itu sebenarnya adalah tergantung diri kalian, bagaimana persiapan kalian, kemudian bagaimana kalian dapat menantang diri sendiri begitu. Lalu coba deh lakukan hal-hal positif mumpung kita masih muda, dan jangan lupa perencanaannya, karena segala yang tidak ada perencana itu sedikit lebih kurang itu bisa gagal begitu teman-teman. Jadi ayo jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi remaja yang lebih produktif, bisa menjadi pribadi yang lebih baik versi diri sendiri. Gitu aja sih. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Grace dan juga Mila yang sudah hadir dan memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang ada di rumah dan juga saudara. Bagaimana memang anak muda ini menjadi penjamin, bagaimana anak muda ini sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa yang memang harus dipenuhi sedini mungkin, baik itu terkait dengan soft skill dan hal-hal lain, sehingga memang menjadi anak muda yang bisa membawa negara ini menjadi lebih baik lagi. Dan saya Hazir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.